Nah, setelah pembuktian, lanjut sidang berikutnya adalah sidang requisitoria, yaitu tuntutan. Apa itu tuntutan? Jadi ketika surat dakwaan dibacakan, kemudian atas dasar surat dakwaan tersebut maka dilakukanlah persidangan pembuktian. Nah, atas dasar pembuktian tadi dapatlah si jaksa penuntut umum menarik benang merah. Pasal berapa yang dapat dijadikan sebagai eh, apa namanya, ujung tombak untuk menjerat si terdakwa tadi, dan kemudian berapa tahun kiranya cocok dijatuhkan hukuman kepada si terdakwa tadi, itu berada di tangan jaksa penuntut umum. Misalkan kasus, katakanlah pembunuhan begitu ya. Nah, di dalam pembunuhan tersebut terbukti dia memang dilihat di dalam kacamata si jaksa penuntut umum, dia melihat memang benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang harusnya itu hukuman maksimalnya itu 7 tahun penjara misalkan. Karena pembunuhan kena kelalaian, misalkan lah begitu. 7 tahun penjara. Akan tetapi ada hal-hal yang dirasa jaksa penuntut umum tidak harus dituntut secara maksimal 7 tahun. Kira-kira 4 tahun pun udah cocok ini untuk dia dengan tingkah lakunya dan tindakan-tindakan dan tingkah lakunya ketika dalam menghadiri persidangan dalam 4 tahun aja. Nah, itu berada di tangan kekuasaan daripada jaksa penuntut umum. Nah, boleh jadi juga jaksa penuntut umum menuntut secara maksimal 7 tahun penjara pada si terdakwa. Nah, itu disebut juga dengan requisitoir atau tuntutan. Selanjutnya, atas tuntutan tersebut diberikanlah hak kepada si terdakwa untuk membela dirinya. Terakhir kalinya disebut juga dengan pledoi. Nah, dia bela, aku gak cocok lah dihukum 7 tahun, aku kan bagus dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitulah, dituangkannya lah di dalam pledoinya, atau disebut juga dengan nota pembelaan. Nah, setelah kedua belah pihak menguraikan, kemudian membuktikan, setelah itu menyimpulkan di dalam requisitoirnya dan di dalam pledoinya, selanjutnya giliran hakimlah yang melakukan penentu terhadap itu semua. Disebut juga dengan putusan akhir. Kalau tadi misalkan dia dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 7 tahun penjara, nah, belum tentu juga hakim mempunyai penilaiannya sendiri, apakah memang pantas dihukum maksimal 7 tahun penjara. Atau misalkan jaksa penuntut umum menuntut 4 tahun penjara di bawah hukuman maksimal begitu kan. Apakah langsung hakim memutuskan 4 tahun penjara? Belum tentu juga. Bisa jadi di bawah 4 tahun, bisa jadi di atas 4 tahun begitu. Nah, itu berdasarkan kepada penilaian hakim. Sampailah kepada putusan akhir hingga hakim memutuskan seorang tersebut benar melakukan tindak pidana dan dihukum pidana, atau dia dikatakan tidak bersalah atau bebas murni, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita bahas di semester 5 dan 6 tentang jenis-jenis putusan dalam perkara pidana. Nah, setelah diputus barulah dia menjalani yang namanya eksekusi terhadap hukuman yang telah diputuskan oleh hakim tadi. Kira-kira begitulah nanti yang akan kita jalani di dalam praktek kemahiran hukum pidana. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Atau nggak paham tapi nggak tahu juga apa yang mau dijawab? Mohon maaf, nggak tahu juga apa yang mau ditanya. Itu yang lebih berbahaya. Atau memang nggak ada hadir di dalam kelas ini, hanya namanya saja yang terpampang di layar laptop saya. Handphone diletak, dia melanjutkan nonton Ikatan Cinta. Nah, kita kan nggak tahu, karena wajahnya nggak ada yang nampak ini. Gimana? Bahkan saya ngomong pun nggak ada yang menyauti satupun, ya kan? Sementara belum ada nih, Pak. Kira-kira
paham tidak semua tentang alur persidangan penyelesaian perkara pidana yang saya sampaikan tadi gitu. Saya coba pelan-pelan menyampaikannya spesifik. Mudah-mudahan kalian paham. Minimal ketika kalian disajikan suatu perkara pidana, kalian sudah dapat memahami di mana agenda sidang pembacaan surat dakwaan, kemudian di mana agenda sidang pembacaan ataupun eksepsi, kemudian pembuktian, requisitoir atau tuntutan, kemudian pledoi atau nota pembelaan, kemudian putusan akhir. Itu dia. Contohnya misalkan seperti kasus, katakanlah kasus kita tonton di televisi, misalkan ada kasus yang lagi booming, apa ya, contohnya lah tonton lalu ada kasus seperti kopi sianida gitu kan. Nah, jadi Jessica hari ini akan membacakan nota keberatan ataupun nota pembelaannya di muka persidangan. Nah, setidaknya kalian sudah tahu berarti ini sudah berada pada agenda sidang keberapa ya kira-kira gitu. Agenda sidang ya, bukan jadwal sidang. Agenda sidang itu berbeda dengan jadwal sidang. Mungkin dia sudah sampai jadwal sidang ke 13 atau mungkin ke 12 gitu. Tapi kalau agenda sidangnya itu tidak berubah. Kalau pledoi itu berada di agenda sidang ke 5. Jawaban surat dakwaan, jawaban, pembuktian, kemudian requisitoir, kemudian pledoi. Minimal kalian sudah paham membaca situasi seperti itu gitu maksud saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada udahlah kita tutup aja lah, ini berarti udah ngerti. Tinggal kalian selesaikanlah tugasnya itu kan. Minggu depan berkasnya itu memang sudah siap. Nanti saya baca. Dipersiapkanlah dirinya untuk mempraktekkan persidangannya minggu depan. Jadi misalkan saya ini, katakanlah saya ini orang dari pengadilan lah. Jadi saya sampaikanlah kepada para pihak yang hadir di sini bahwa jadwal sidang untuk perkara yang ada pada kelompok 1, kemahiran hukum pidana kelas 1, kemahiran pidana kelompok 1, jadwal sidangnya adalah minggu depan dengan agenda sidang perdana pembacaan surat dakwaan. Maka dipersiapkan. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak ada juga. Cukup Pak. Baik. Cukup Pak. Kalau cukup, kita cukupkanlah pertemuan kita sampai di sini. Mungkin masih ada yang belum makan, mungkin masih ada yang di luar kantor gitu ya kan, atau dalam perjalanan. Kita cukupkan aja lah sampai di sini. Oke, sebelumnya saya foto dulu. Makanya kalau nggak ada nampak mukanya, tak nampak di foto saya. Oke, Bang Mirzal Alwan rupanya satu warna sama saya pakaiannya ya kan. Iya Pak. Nampak dia orang Pancabudi itu. Baik, saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Tapi kita masih ada utang perkuliahan satu gara-gara kemarin saya ke luar kota ya, Loksmawe. Jadi sama-sama kita tentukanlah kapan waktu yang pas, tidak mengganggu aktivitas kalian semua dan sesuai dengan jadwal yang saya punya juga, agar terpenuhi syarat kita nanti untuk ujian mid semester. Begitu. Nanti kita diskusikan di grup WA kita ya. Baik, saya rasa cukup malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kerja. Wih, ngantuk. Banyak lah. Anak malam. Iya.